Ibu Yufiani untuk Bu Indes. Batang tebu dikerat-kerat, minum airnya terasa segar. Bu Indes sangatlah hebat, urai ayat panjang dan lancar. Ya, Bu Yufi dia tidak bisa hadir, titip salam untuk Buya dan kita semua. Ya, baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, selanjutnya kita akan berdiskusi dengan Pak Hadril. Untuk itu saya panggil Pak Hadril dengan sebuah pantun. Sore hari berburu takjil, buah yang segar enak dimakan. Mari kita berdiskusi dengan Pak Hadril agar gramatikal makin terbenakkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadril. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam silakan warahmatullahi Buya, Pak wabarakatuh. Hadril dan Bu Indes. Ya, Bu Rita, syukur Bu Rita. Ya, ayatnya panjang ya. Iya, Ini kalau nggak salah, Bu Indes ini sudah yang kedua kan? Ih, kelima Pak Hadril. Oh, yang kelima. Iya. ini Oh kalau ya, ini ya. kita ingat peristiwa apa ya Pak Dela? Hijrah Pak Dela. Nabi Iya, Muhammad di Gua Thur ini. di Gua Tur ya, hijrah. Ya, Abu Karena Bakar kan lagi. Ya, dicari-cari anu juga, kafir Quraisy dikejar-kejar. kafir Quraisy juga kan? Hmm. Di Bukit Tur ya. Hmm. Iya. Ini bagaimana setianya Abu Bakar tahu sini. Jadi memang perjuangan Islam ini dari dulu memang berat juga ya. Iya, Memang ya sampai sekarang ya kita memang menghadapi apa namanya nih iya, eh, dakwah apa namanya pengembangan dakwah yang tantangannya cukup berat. iya. Hmm, iya. Jadi Bu Ides, Ya. eh, terkesan bagi saya nih sudah ada beberapa ayat kalau kalau pendahuluan dari ayat ilah itu selalu in dan la gitu loh. Kenapa Hmm. ngaruh belakangnya? Mm-mm. Tapi kalau di tengah itu diterjemahkan kecuali kalau Nanti tergantung konteks tuh Pak dia kayaknya. kontek ya. Nah, ini Eh, sudah berapa kali nih saya lihat nih. ya, Nah, ini bukan harus illa. bisa. Kenapa pengaruh ke suruh kan? Iya. Tapi kalau umpamanya ini dipisah tanpa melihat in, Ya. ya kan? Ah, la tansuru gitu kan? Ya. Nah, em, apa jadinya bentuknya tansuru itu? Tansuru itu. Kalau tanpa ini kita tidak melihat in, tapi kita lihat dari la tansuru. Kemudian apa yang harus disempurnakan untuk tansuru untuk merubah apa namanya perubahan kata kerjanya itu. Mungkin mungkin atau begini, paham enggak dengan maksud pertanyaan saya? Kurang paham Pak Hadril, maksudnya gimana? Jadi berarti kalau lah tidak ada lin, itu asli tak suruna. Oh, Tidak, kalau tidak ada in, la-nya la berubah. tansuruna. Kalau misalkan tansuru tidak ada na-nya, berarti la-nya ini merupakan larangan. Jadi artinya Ah, janganlah, jangan jadinya. Ya, janganlah iya, kalian menolong. Janganlah kalian menolongnya, gitu ya. Janganlah iya, kalian ya, menolongnya. ya. Jadi maksudnya gini ya. Ya, Jadi dengan melihat ini kita bisa melihat sekaligus apakah ini kata larangan, apakah ini memang KKS lengkap dengan artinya tidak, tidak kan ya. gitu kan? Oh, Sekarang muncul pertanyaan saya, kan ini kan artinya tidak, ya. la tanturu. Ah, oh, kok tidak lengkap ya? Ya, Seperti karena kan ini sebelum la ini ada in. In hmm, ini kan fungsinya mematikan barisan akhir kata kerja. Karena ini hmm, kan aslinya tansuruna, karena ada in maka na-nya ini berubah menjadi alif. Kemudian karena setelahnya ada hu maka alifnya hilang menjadi tansuru. Jadi dia tidak lengkap Pak Hadril. Jadi yang mempengaruhi ini adalah Innya, in, bukan la-nya. dan lain. iya ya. Jadi
artinya secara konsep Bu Indah sudah paham nampaknya. Jadi, eh, jadi yang Bu pertama, Ines, Ya, di umrah sempat bahas ayat, satu ayat Bu Ines. maaf Pak, gimana? Pada saat umrah sempat nggak mengurai satu ayat di situ? Sempat menggak-menggak aja Bu ya karena saya ngebawa kamus. Oh iya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut Pak Adil. jadi eh, jadi saya ulang lagi, kalau kita melihat la tansuru kan seperti kata kerja perintah gitu kan. Ya, Nah, tapi kalau ini dijadikan kata perintah, tansuru itu ya. eh, apa memang begini saja atau ada tambahan huruf lain? Ada tambahan huruf lain Pak, ada alif jadi tansuru, Ya, la tansuru. la Janganlah, tansuru. Ya, janganlah kalian menolong. Kan Menolong. begitu. Ya. ya. Ya, ya. Ini nih pasti udah mantap nih Bu Indah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan. janganlah kan. Kalau terjemahannya tidak, seharusnya seharusnya Kalau terjemahan tidak Ansuruna. tansuruna. pakai la Ya. tansuruna. Maka pengaruh in jadinya Pak Adil. Sekarang baru gini, adanya pengaruh in itu yang merubah, yang menghilangkan tadi. Paham ini, karena ini Ya. ya lebih-lebih untuk pemula mungkin belum paham atau masih bingung. Kalau istilahnya penasaran. Penasaran, nggak boleh bingung Pak Adil. Kalau di saat ini kita nggak boleh Nggak bingung. boleh bingung, penasaran. Penasaran. Kalau bingung Ya. nanti kayak bingung terus nanti. Ya. Penasaran. Pak Adril, Iya. Pak Adril, nanti berulang itu Ya. di Latahzan, Pak. Iya. Itu baru latazan. Iya, benar. Oke. Ini kan objeknya who kan? Ya. Kalau dirubah menjadi whom, Objeknya dirubah menjadi hum berarti jadinya jadi yansuruhum. ya. Suruh. Kalau ini kalau menjadi aku di belakang, jangan jika tidak Janganlah kalian. menolong aku, jangan Jika tidak atau menolong tidak. aku, Ya, itu jadinya. Ya. Ila jika tidak tansuru. menolong aku, illa Tansuru. ila ansuru ila Ni. ansuruni. Tansuruni. Iya. Tansuruni. Tidak menolong kami. Tansuruna. Ya. Oh iya. Oke, kita lanjut. Faqad nasara. Jadi kalau saya bertanya begini, apa perbedaan dan persamaan antara tansuru dengan nasara? Tansuru dan nasoro perbedaannya dari bentuknya. Yang tansuru KKSAD, yang nasoro itu KKL. Pelakunya juga berbeda. Kalau tansuru pelakunya antum, kalau nasoro pelakunya huwa. Persamaannya akar katanya sama nasoro. Dan pola. Dan bentuknya dan polanya sama fa'ala. Sama. Oh iya. Ada dalam kamus saya lihat tuh. Ada. KBPA-nya itu berapa macam, berapa pola kalau bisa dilihat kamus. Saya melihat, coba lihat. Terjemahannya sama. Di Ada Muhammad dua Yunus. pola, Pak Adil. Ya. Pertama pola fa'ilun. Ya. Kedua pola fa'ilun. Iya. Oh, berarti Nasirun sudah. dan Iya. nasirun. Nasirun dan nasirun ya. Nasirun dan nasirun. Terjemahannya berarti yang menolong atau yang penolong. Yang menolong atau penolong. Jadi udah mantap nih, berarti
Kamusnya sudah mulai hafal nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Ya. Ini siapa nih yang dicoret nih? Ini siapa nih yang mencoret-coret? Oh, Eli Fauzi ya. Di Fauzia. Oh, Eli Jangan, Fauzi ya. jangan coret. Ya. Bukan dia nggak sengaja tuh, Pak. Ya, mungkin Beliau pasti nggak tahu. mungkin nggak tahu ya. Oke. Ya. Ini yang anu ya. Ini Allahu sebagai Objek. kalau begitu tadi ada ketinggalan tuh nasarahullahu. Jadi pelakunya huwa, tentu huwa saja ya. Iya, Huwanya yang mana? huwanya itu Allah. Kenapa Allah? Karena Allah itu subjek dari Nasoro. Ya, Bukan subjek. sebenarnya Kenapa Apa subjeknya? maksudnya? ya. Yang memberikan pertolongan itu Allah. Jadi Allah sebagai Gramatikalnya, Bu. Karena Gramatikalnya. Gramatikalnya. Gramatikanya Allah berharokat. Oh, karena Allah berharakat domah di sini. Nah, itu alasannya ya. Ketika akhraja. Akhraja ini melihat sepintas secara cepat. Ini pola apa? Ini pola Kerjanya. af'ala hadis. Af'ala. Kalau ini kan terjemahannya kan mengeluarkan kan gitu kan? Ya. Pola af'ala. Kalau kita jadikan pasif dikeluar ya dia dikeluarkan. Dia dikeluarkan menjadi ukhrija. Ukhrija. Ya, rumusnya uf'ila. ya. Uf'ila ya. Sekarang kita masuk ke ini ke apa KBPA-nya. Ya. KKSAD dulu. KKSAD-nya apa? KKSAD-nya yukhriju. Ya, yukhriju. Kemudian kalau kita kita bikin KBPA-nya. KBP-nya yukhriju berarti mukhrijun. Ya. Mukhrijun. Ya. KBPP-nya mukhrijan. Mukhrojan. Mukhrojan. Kalau kita coba membuat KBKK-nya, rumusnya apa? Af'ala berarti if'alun. Ya. Jadi berarti ikhrojun. Oh iya. Ya. Oke, lanjut. Akhrajahul kafaru. Jadi kafaru ini pelakunya apa? Hum secara gramatikal diambil yang kita lihat adanya itu tandanya waw sukun alif di belakang. Penggalan yang 13 ini. Secara gramatikal. Ya. Secara gramatikal. Yang hum itu yang mana? Hum ini Alazina itu. Alazina. Ya. Jadi kalau kemarin ini kita banyak berdiskusi pelaku itu letak di belakang topeng panjang gitu kan? Ya. Ini huwanya nih Pak. Huwa akhraja Pak. Huwa akhraja itu adalah alazina kafaru. Jadi kafaru ini maksud Pak Ustadz tadi pelaku huwa di akhraja. Huwanya ini adalah alazina kafaru. Aladzina kafaru. Ya, orang yang kafir. Oh iya. Iya. Kalau begitu hu-nya sebagai objek ada ditulis sebagai objeknya. Ada. Ada. Itu Nabi Muhammad kepada. Iya, benar. Ini ya. Jadi orang-orang yang kafir mengeluarkan tunggu dulu. Dia jadi huwanya ini dari akhraja, huwanya itu alladzina kafaru. Huwanya itu alladzina kafaru. Jadi alladzina kafaru ini mengeluarkannya ya. Iya. Jadi tapi secara gramatikal kafaru ini
pelakunya hum. Jadi Ya, hum ini kan banyak nih. Jadi humnya di sini secara vertikal. Jadi yang mana? Orang kafir. Orang allazina, Ladina. Alladzina. Ya, allazina itu Alladzina. orang-orang yang orang yang. Jadi kita lihat dari sebelah kanan. Jadi kalau begitu akhraja ini kita melihat pelakunya kita lihat sebelah kiri. Tapi kalau sudah melihat secara terperinci kafaru ini justru Kanan. umumnya alladzina. Iya. ya, Kalau alladzina ini kita rubah menjadi alladzi, kira-kira apa yang berubah? Berubahnya menjadi kafaro. Alladzi kafaro. Iya, oke. Cukup. Lanjut. Ini bagus sekali nih. Saniyas naik. Sanaya ya. Sebenarnya sanaya ini kalau Tania, Sanai. akar katanya kan Sanaya, sanaya. Sanaya, Kan sanaya. Kalau di akar kata itu dalam kamus kan tetap dua kan? Apa dalam kamus? Sana. arti sananya itu coba buka, Bu. Kamus Munamir, Arti sananya? 158. Sana, satu lima delapan sana itu Di kamus yang nggak ada ininya Pak Ustadz. Yang nggak ada. membengkokkan, melipat pada, Oh iya, melipat ya. membelokkan. Ya. Melipat ya. Iya. Tidak langsung dua ya, melipat ya. Melipat. Saya melihat juga ya. Di Mahmud Yunus rasanya melipat juga tuh. Ya, melipat. Melipat ya, melipat. Jadi melipat ini artinya menjadikan dua gitu ya. Jadi yang dua, membagi dua ya. Jadi dua ya. Jadi kalau melihat pola fa'ilun kan gitu kan di sini kan. Ya. Nah, jadi kalau gitu fa'ilun menjadi bentuknya menjadi KBPA. KBPA ya. Ya. Tunggal. Objek ini memang mungkin tidak juga harus ditulis sebenarnya nih. Ya, tapi bisa juga. Mungkin ya keterangan bisa jadi. Iya, keterangan ya. Iya. Kemudian baru ini yang bilangan ini isna ini kan. Ya. Nah, ini kalau membuat pola dibikin pola kata benda nggak dibikin ya atau langsung aja Enggak Pak Hadril. Bilangan aja. Nah, kalau kata bilangan itu biasanya hanya akar kata aja. Langsung aja ya. Iya. Tapi kalau menyebutnya bagaimana? Kalau menyebutnya bagaimana? Isna ini atau asna ini? Isna ini. Isna ini. Ya. Kan karena aininya itu kan yang bikin ganda sebenarnya kan? Ya. Aslinya mungkin isnaya ini. If'ala ini. Iya. If'ala ini. Iya, hilang. Ya-nya hilang menjadi ifna ini. Ya. Nah, jadi akarnya kan akar katanya sama kan? Sama. Yang kedua dari yang dua kan itu. Yang kedua dari dua. Dari dua. Yang kedua dari. Jadi ini kalau ini jelas ini Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Oh, sama sahabat Abu Nabi Bakar Muhammad ya? dengan Abu Bakar ini, Pak. Dengan Abu Bakar ya masuk itu ya, masuk gua aja ya. Ya. Nah, lanjut. Nah, ini ketika ini kadang-kadang nih ini bisa juga sebagai kata syarat sebenarnya masuk ke kelompok kata syarat juga, tapi jawab syaratnya mungkin nggak ada. Tapi nggak cocok di sini ya. Jawab syaratnya nggak ada. Nggak ada. Itu konteks nanti ya. Cuman ini pemahamannya di sini Pak ketika tuh suatu peristiwa yang perlu diingat gitu Pak.
Ya, oh yang iya harus ya. dicamkan peristiwa penting, peristiwa penting ini. Ini kan titik kemajuan Islam nih Pak. Iya iya iya. Di Muhammad Nabi Hijrah. Ini. Jadi ini Iya iya. peristiwa yang harus diingat. Ya, harus diingat ya. Ya, Hmm. Keduanya di mereka dalam berdua ya. Mereka dalam berdua gua. dalam gua sur ya. Iya. 3 pasal yang lain. Ditambah lagi di Is lagi, belakangnya is is lagi lagi. ketika Jadi memang ini betul-betul harus diingat ini Pak. jadi ingatlah lagi. Berarti kan ketika ingat lagi ya, ingatlah lagi. Ingatlah ketika. Jadi berarti kan gini, di umat Islam harus mengingat peristiwa-peristiwa yang lalu. Iya. Jadi Itu masih peristiwa penting nih Pak. iya, jadi memang kita umat Islam harus tahu isi Al-Quran. Tidak hanya membaca saja, tidak hanya menghafal saja, tapi tahu apa yang yang terkandung di dalamnya. Ya ini ngomong terus terang aja, kita masih. Iya. Pak Dia kayaknya dapat banyak dari pertanyaan-pertanyaan ini kayaknya. Iya, ya. Saya samping gramatikal dari mana juga dapat ya. Iya Pak Ustadz. Makin masuk dalam, tidak hanya dalam otak, tapi masuk dalam perasaan. Udah dengan perasaan itu, dengan istilahnya dengan kaul. Kayak ini enaknya. Kalau dulu kan hanya baca aja deh. Ya sekarang udah detailnya udah tahu ya Pak Adil ya. Iya. Nah, ini ya dulu. Oh ya, ini pelakunya Huwa ya. Nah, lanjut. Li. Tadi nih Bapak ini sahabatnya, ini Abu Bakar ini. Ya, sahabatnya, sahibi ya. Sahibi. Nah, ini mengapa ini disebut kata benda majemuk? Karena ini terdiri dari 2 kata, yaitu kata benda dan kata ganti Pak Adil. Pertama kata benda pelaku aktif, kemudian keduanya kata ganti he. Nah, sekarang muncul pertanyaan saya. Tolong sebutkan yang bisa ber-KBM. Yang ber-KBM kan tidak hanya kata benda dengan kata ganti, tapi ada kata-kata yang lain. Secara teori ini agak masuk teori ini. Yang bisa bermajemuk itu 2 atau 3 kata benda. Kata benda dengan kata ganti, atau kata benda dengan kata benda. Kata benda nama semua jenis atau kata benda ya. Semua jenis kata benda. Mau KBKK, KBSL, KBPA, KBPP, semuanya. Kata benda dengan kata benda atau kata benda dengan kata ganti. Ya. Jadi, sekarang gini. Kata benda yang pertama kata benda dengan kata benda. Tapi kan ada kata benda yang kata benda pertama tidak punya alif lam gitu, tak? Ya, tentunya. Kata benda yang kedua punya alif lam. Dengan ada di belakangnya kasroh kan gitu. Ya, berita, kenapa berita? Tahu tuh. Atau hilang sendiri. Oke. Kentekan kali. Itu. Kemudian ada enggak 2 kata kerja tapi tidak ada alif sama tidak ada alif sama tidak di alif ada ketemu enggak? Kata kerja. Kata kerja. Maksudnya Pak Dia gimana Pak Dia? Kata kerja tidak bisa bermajemuk Pak Haji. Ini ada kata benda aja. Kata benda tapi sama-sama tidak punya alif lam. Oh. Kata benda ada bisa. Contohnya yang tadi penggalan ke-15 tadi Pak Adil. Main. Kata benda. Ya. Jadi kata benda sama kata benda. Jadi kedua-duanya tanpa alif lam. Bisa Pak Dia. Ya itu. Jadi maksud saya begini. Ini bukan untuk Bu Indah saja nih, untuk yang di kali kata benda keduanya kasroh. Iya. Yang penting kasrah ya. Ya yang penting kata bendanya kasroh yang. Tapi kan kata benda yang kedua Bu. Iya, kata benda keduanya kasroh.
Jadi, nah ya, jadi ini untuk bahwa kalau yang KBM itu ada 4 nggak salah tuh. Jadi ada juga yang kata benda sama-sama kata benda tapi tidak tidak nampak apa namanya Alif lam. tidak ada alif lam. Alif lam itu tanwin. Kemudian ada kata benda dengan nama. Nah, kalau ada paham itu nampaknya memang kita terbantu sekali dengan konsep-konsep KBM. Ya. Ya, alhamdulillah ini Bu Indah. Kita bersyukur kepada Allah masih sempat Amin, amin. memahami Al-Quran ini. Ya, Terus lanjut. Ini baru Lahtazan. Lahtazan ini. Ya, kenapa ini tahzan ini kok begini nih? Itu baru pengaruh Kan lah. sepertinya Iya. ya, oke. Karena adalah sebelumnya Ya, Ariel, larangan. Ya. Larangan. Iya. Ini yang larangan ya. Katakan Iya. larangan Lahtazan. Aslinya kan tahzanu Iya. gitu kan. Jadi kalau dia lengkap la tahzanu, terjemahnya Engkau tidak bersusah hati. tidak usah sih. Alhamdulillah. Mantap. Innallaha. Sekarang muncul pertanyaan saya lagi. Apa perbedaannya Allahu, Allaha, Allahi? Itu yang membuat perbedaan apa itu? Kalau Allahu itu menandakan Allah sebagai subjek. Allaha menandakan Allah sebagai objek atau apabila sebagai subjek, tetapi sebelumnya ada contohnya seperti di sini ada inna. Inna ini kan merubah harokat domah menjadi fathah. Kemudian Jadi kalau kalau Allahi Allahu itu subjek, Allaha itu sebagai objek atau ya, kalau di sini kan Allahu sebagai subjek, Allaha ini sebenarnya sebagai subjek. Tapi karena ada inna sebelumnya, maka dia berubah menjadi Allaha. Karena inna ini kan memfatahkan kata setelahnya. Kemudian kalau Allahi itu biasanya sebelumnya ada huruf jar. Jadi dia berubah menjadi Allahi. Iya, ilahi, ya. Wah, udah mantap benar nih. Ini udah bisa pembimbing nih Bu Indah sendiri. Sejauh Adriel, aduh. Iya. Ini Ma Ana bersama kami. Kalau bersama aku, Ma'ani. Ma'i. 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 Oh, bukan Ma'ani ya. Ma'i. Bersama kalian. Ma'akum. Ya. Bersama mereka. Ma'ahum. Ya. Iya. Oke. Pak Adil mau tanya, mungkinkah itu diartikan bersama kita? Bersama kita. Ya, kena berdua, Pak. Kena percakapan berdua ya. Iya. Nah, itu ada beberapa kata nanti yang artinya kita ya. Ini kayaknya ke konteks tadinya ini. Ke konteks ya, Pak Ustadz ya. Ini percakapan di dalam dua orang ya. Lahtazan. Ini saya dari makna. Dan sebelumnya nanti kita bersama kita. Bersama kita ya. Di sini bersama kita. Iya, tapi Pak Dokter itu kalau di arti keseluruhannya saya artikan Allah bersama kita. Ya, konteksnya gitu ya. Konteksnya. Jadi sebenarnya kalau secara konteks kan lebih tepat bersama kami, kan dia kan berdua, dia Nabi Muhammad kan berdua dengan. Kalau kami itu kan harus ada orang ketiganya, Pak. Yang ketiga dapat. Ada pendengar kan tidak ada, hanya berdua aja kan. Tentu bersama kami sebenarnya kan. Ya, kalau dari aslinya kami di sini. Iya, aslinya kami ya. Ini seluruhnya nanti baru kita. Jadi benar ya kata Pak Dokter ini tadi. Ya.
Ya, bagus juga dia komentar Pak Edi tadi. Daftar ya, kontaknya Hmm. Pak. Iya, ya kontennya ya. Oke, mantap. Terus lanjut. Lanjut. Oke. Hmm. Pak ini Pak ini nggak sebagai jawab syarat. Enggak, Pak. Dia. Oh, enggak. Karena yang di bagian kedua ini nggak ada huruf syaratnya. Nggak Hadir. ada hubungan sebab akibat. Ini satu peristiwa yang terjadi. Kalau Nggak ada gitu, nggak ada jika maka. kalau gitu terjemahannya bisa lalu, nggak? Bisa nggak, Mas? Bisa. Dengan lalu. Lalu ya. Anzala pola kata kerjanya Af'ala. af'ala. Kalau KKSAD-nya yungzilu. kalau pelakunya dijadikan anta, Tunzilu. Kalau dijadikan KKP, Tunzilu. Jadi KKP menjadi tunzilu unzil. Anzil, maaf, anzil. Anzil. Antuma? Anzil. Antuma anzila. Antum? Anzilu. Ya. Anzili. Ya. Antunna? Anzila. Antuna. Anzilna. Ya. Anzilna. Kalau gitu, kalau ini dibikin ini kan pola amalah, dibikin KBPA. KBPA-nya pola af'ala berarti munzilun. Ya. Munzilun. Kalau kita bikin KBKK-nya. KBKK-nya if'alun berarti inzalun. Inzalun. Ya. Itu BKK biasa yang polanya fa'ala ya, nazala ya. Fa'ala ya. Ini sebagai latihan. Ya, latihan. Ya. Allahu. Ini Allahu sebagai subjek yang mana? Pelaku dari anzala. Anzala. Ya. Wah. Kayaknya clearnya enak Pak ya. Anzala Allahu pelaku dari anzala. Jadi menembakkannya enak Pak. Allah telah memutuskan. Jadi begini Pak Ustadz, terasa bagi saya selama ini ya, image belajar bahasa Arab itu sulit kata orang, kata banyak Jadi nampaknya memang metode yang membantu nih Pak Edi. Jadi terbuka. Terus terangnya kami sudah buka wawasan kami sebagai peserta, sebagai peserta atau sebagai murid. Ya dengan ini terbuka memahami ayat. Kalau nggak sesusah dibayangkan Pak Dia, nggak harus botak ya Pak. Iya, sampai botak. Sampai botak. Insya-Allah nggak sampai botak. Ya, rasanya enak. Ya. Dan ada gramatikalnya bagus dan kemudian seni bahasanya. Masya Allah, ini makin terasa kok sejuknya itu. Walaupun hanya diskusi kayak begini, tapi kok terasa perasaan kita. Itu yang terasa. Oke, kita lanjut Sakinah tuh. Nah, Sakinah. Ini jamak atau tunggal? Sakinata. Ini kayaknya nggak ada tunggal jamaknya sih di kamus. Nggak ada langsung. Iya. Jadi ini diberi aja kan ketenangan dan sebenarnya juga kesenangan dasar ada. Jadi dalam Munawir ketenangan ya. Iya, kalau dalam Munawir ketenangan. Kan Kasinah, Sakinah. Ya, Sakinah mawaddah warahmah. Dan perkawinan itu kan Sakinah mawaddah warahmah. Ini kan Sakinahnya kan ini kan. Jadi yang ketenangan. Jadi kita kawin itu kan untuk menciptakan ketenangan hidup. Iya. Ya, polanya fa'ilatun. Ya. Alaihi atasnya wa terus lanjut. Terus
Betul berita. Oke, ayada. Ayada. Ayada ini kata-kata baru pula nih. Saya juga baru ketemu nih. Ayada. Jadi pola kata kerjanya. Kenapa pola kata kerjanya Karena itu di fa'ala? akar kata di tengah ada tasjidnya, Pak Hadril. Oh iya. Gampangnya sih. Jadi ini alifnya harkatnya panjang nih. Ya, Di ayat yang di ayat itu kan akar katanya ayada, Pak Hadril. Jadi ada. Terus Eda. karena ini sesuai kaidah huruf sia poin kedua, itu kalau dalam akar kata itu huruf waw dan ya di tengah akar kata kan berubah menjadi alif. Ya. Jadi di sini kan ya-nya berubah menjadi alif, jadi alifnya ada 2. Jadi alifnya dihilangkan 1 tapi harokatnya jadi panjang, jadi ada. Ya. berarti di dalam kamus tentu ada ini yang dalam kamus kan yang Ya, panjang. dalam kamus ya. Ya, kalau di kamus Ah. Munawir ya ada, Ya. tapi kalau di kamus Mahmud Yunus itu dia langsung ke pola fa'ala, Pak Hadril. Maka diambil yang Munawir itu kan. Ya, makanya saya ambil yang di Munawir. Ya. Oh, di Munawir. Oh iya, yang artinya dia telah menguatkannya pola fa'ala. Oke. Laku huwa. Ini huwanya yang mana yang kita ambil nih? Yang apa maksudnya gimana? Kembali ke Allah ini Pak. Buahnya. Oh iya, dia telah menguatkan, berarti Allah yang menguatkan, kembali ke Allah ini huwanya. Allah yang menguatkannya, menguatkannya ya. Iya. Di Junudin. Dengan tentara. Ini kok dibikin Junudin ini kok kata benda murni? Ya karena dia mungkin pilihan kita nih Pak. Dia nggak ada kata ya. Munawir. Dan tampilnya cuma dalam bentuk kata benda semuanya. Coba dilihat dua kamus itu. Jadi udah pernah dibahas pada. Dia semuanya muncul dalam bentuk judul. Tidak ada apa sekali. Tidak ada kata kerjanya Pak. Iya. Kalau dilihat secara pola nih Pak Ustadz, kan fu'ulan. Sepertinya kalau melihat pola seperti jamak. Ya, tapi emang jamak ditulis. Iya kan emang jamak ini Pak Hadril, kata benda murni jamak. Jundun dan junudun itu aja tampil pada. Yang lain nggak ada dia. Dua itu aja tampil di videonya. Oh iya. Ya. Nih saya langsung feeling aja. Langsung feeling intuisi aja. Ya. Pola fu'ulun, ini junudin. Jadi kan junudun sebenarnya itu kan. Ya. Jadi kan fu'ulun. Ini udah otomatis udah terpola ini jamak walaupun belum pasti ya. Tapi ternyata ada. Lagi nunggu selesai. Ya. Bapak. Iya. Sekarang lam tarau. Fungsi apa pengaruh lam terhadap kata di belakangnya? Pengaruhnya itu karena ini kan pelakunya antum harusnya tarauna, karena ada lam sebelumnya, maka na-nya berubah menjadi alif, menjadi tarau. Nah, kemudian setelahnya ada ha, jadi alifnya hilang, jadi menjadi tarau. Iya. Ini ilmunya tinggi juga nih sebenarnya. Ini rumusnya kalau tinggal rasa dulu, maka akan tahu. Iya. Tapi udah tahu ini asli tarauna, ini udah mantap nih. Udah bagus kali ini. Kemudian baru kita melihat lam, kita udah tahu ada la, ada lam. Dia ada tarau ini diapit oleh lam dan ha ya Pak. Dua-duanya mempengaruhi kata tarau ini. Iya. Dan sebenarnya kalau pengaruh lam itu aja kan masih ada tinggal alifnya. Masih ada alif belakangnya. Tapi bergabung menempel pula kata ganti kata ganti kata. Jadi hilang alifnya. Makanya saya bilang ini ilmunya tinggi nih, kalau nggak punya analisa begitu nggak nih.
nggak paham. Nah, ya. Enak juga Pak Dila, ini Ya, kata ini taro ini dipengaruhi oleh kata lam dan ta ya. iya, Ini ya yang Pak Ustadz. gramatikal bahasa lain nggak ada kayak gini Pak. Bahasa Inggris nggak Iya, ada, enak. bahasa Indonesia nggak ada. Tidak Iya, melihatnya mungkin kalau dalam bahasa Indonesia tidak meli. Nah, ada melihat tetap melihat ya. Tidak meli. iya, iya, Ya, artinya nggak hilang ya Pak ya. iya. Bu Indah, yang Ya, H itu kemana perginya ini? gimana Yang Pak H-nya ini, Buya? Pak Petiganya ini kemana pergi? Tentang kerja yang mana ini? H ini adalah Junudin. Ya, mantap. Aduh. Bu Ines, dia tidak Junubin ya. melihat tentara itu tadi ya. Ya, Iya, Pak. Jadi Junubin ini kan tentara-tentara. Ya, Akar katanya, jadi berarti akar kata nggak ada, dia karena Kita benar murni aja kita ambil. kalau di Ya. kamus itu nggak ada akar katanya Pak Hadri. Iya, jadi kita memang ini harus merupakan hafalan Junubin. Pilihan aja nih Pak, dia di pilihan Iya. kita. Pilihan ya. Ya, Oke. karena dia bantu kepada semua muncul. Iya, iya. Ya, paling tidak kosakata kami makin hari makin bertambah. Pak Ustadz. Amin, amin. Oke, lanjut. Waja'ala kalimat. Nah, ini kan ja'ala ke ini dua huwa lagi. Huwanya kembali kemana lagi? Ke Allah, Allah. Pak Hadri, ke Allah. Ya. Iya. Jadi kalimata ini sebagai kata benda kata kerja objek tunggal. sebagai objek ya tunggal. Iya. Ya, ya. Polanya fa'ilatun ya. Namanya fa'ilatun. Ya, alladzina kafaru sama dengan tadi Iya. sufla. Ini sufla ini kan dibikin KBSL ya. Iya. Tapi saya di dalam penulisan pola ini agak ragu saya nih. Mestinya fa'la gitu loh, pakai panjang alifnya itu, bukan pola kayak begini. Oh, itu saya lihat di buku materi. Ya nggak apa-apa, dia tetap bacanya fu'la. Ya. Kan Ya. ada ya panjang. Bisa sama itu bacanya. Oh, jadi Buya. Bacanya tetap fu'la. Buya. Ini sama dengan ayat itu. Ayatnya itu kan ada alif panjang. Nggak apa-apa. Ya. Oh. Ya, Pak Dia. Ya, jadi kalau secara harus panjang ya Pak Ustadz? Alifnya panjang. Ya, boleh. Iya. Ya, boleh sesuai dengan ayat aja. Sesuai ayat. Oke. Ya. Jadi penulisannya itu yang tadi yang saya lakukan Sama dengan husna gitu ya. Ya. Fu'la. Ya. Oke. Paling Mau rendah tanya ya. lagi Pak Ustadz. Ya. Mengenai sufla ini Ustadz. Apakah dari satu akar kata bisa KBSL itu dua? Misalnya saya ingat surat Atin safilin itu serendah-rendahnya itu juga Ya, KBSL bisa. kan? Ya. Bisa ya. Sufla ini kan Ya, KBSL juga. Ya, bisa juga. Oh, jadi dilihat dari konteks, kemudian sifat Tuhan, konteks sama dari kamus ya Ustaz. Ya. Jadi kita melihat KBSL itu dari kamus, sifat Tuhan, kemudian konteks. Oh ya, 3 itu ya. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Adil. Iya, saya memang nanti akan mengomentari juga masalah KBSL ini ya di bagian bawah. Terus lanjut. Kalimatullah. Ini KBM dengan tadi kan? Ya. Ya, yang tanpa alif lam. Tidak ada alif lam dengan kasroh dia nomor kedua. Yang kata kedua di ketiganya. Hiya ini kemana kaitannya nih? Hiya ini ke kalimatullah. Iya, ke kalimatullah itu ya. Iya. Kayak ini penekanan jadinya. Penekanan, oh begitu. Jadi kan wa kalimatullahil ulya bisa, tapi kan ditambah lagi hiya, jadi penekanan.
Sudah KBSL penekanan ya. Kan dikatakan benar-benar. Ya. Nah, ini anu lagi ya ini Sama lah Fuad. Al-Ulia. Ini kan KBSL juga. Ini saya kalau mungkin kemarin-kemarin saya sudah mulai mengkritisi, menganalisa kalau KBSL ini tidak usah dibikin tunggal KBSL itu cukup KBSL saja, tidak usah usah Nanti dibikin mungkin tunggal. di kamus Pak. Ini Kalau di kamus saya ada tunggal dasarnya jamak. pakai tunggal karena di kamus ada jamaknya Pak Hadril. Ya. Ada juga jamaknya. jamaknya. Ada. Kayak Usna, ada Usna ya ini Pak. Oh gitu. Jadi kita Iya. lihat dulu dari kamus saja Pak. Kalau ada tunggal, tunggal. Kalau ada jamak, kalau nggak ada kita. Gitu. Ya. Ya itu yang terpikir bagi saya. Kemarin saya sudah Pokoknya kita lihat juga. kamus, ada di kamus tunggal jamak, kita buat tunggal enggak. Iya. Dan kemudian ini masalah pola kata benda nih saya juga nih kurang pendapatnya kan. Ini kan fu'la kan gitu. Ini kan fu'la pendek, jadi tidak kurang cocok nih. Oh, fu'lanya belum alif. Ya, berita. Nah, ya nanti dibetulin Pak Adril. Oke. Karena ini kita lihat di buku materi la-nya pendek. Iya. Tapi itu nggak terlalu apa Pak, artinya tidak prinsip itu ya. Ada prinsip. Nah ya, tapi kan udah paham. Tapi soalnya kan ini kalau sudah kan ada intuisi menjadi tanda tanya perasaan jadi. Atau mungkin di buku materi kita nyatat yang salah kali Pak Adril ya. Kami yang nyatat yang salah karena di buku materi kita only aja deh ya nanti. Ini kalau misalnya aja gini berarti fu'la pakai alif ya. Berarti tadi fu'la pakai ya patah panjang. Sesuaikan aja dengan apa dengan. Oh gitu, disesuaikan ya Pak Ustaz. Buya maaf mau tanya Buya. Ini kan fu'la walaupun ininya apa namanya fathah biasa, tapi kan ini ada ya. Ya. Itu kan dibacanya panjang berarti. Ya, pembacanya nggak beda, pembacanya sama. Cuma penulisannya aja kan. Kalau Ulia ini kan ya-nya pakai alif, mungkin fu'lanya pakai alif nanti. Disesuaikan dengan ayat aja nanti. Iya, tapi kan sama. Sama, kalau bacanya sama, nggak masalah. Mungkin dalam penulisannya aja nanti. Ini pola kata benda kan fu'la di belakang la ini ya atau apa? Alif iya. kayaknya. Alif dan alif bengkok kalau orang bilang. Ya, berarti kan dia sebenarnya kalau tidak ada harkatnya itu la-nya itu harkatnya panjang tegak seharusnya kalau secara nanti kita lihat penulisan. Kita lihat ayat aja nanti ya. Kalau Ulia ini kan alif, jadi fu'lanya pakai alif nanti. Lama alif ya. Sama dengan dunia ya. Fu'la, ini dunia sama. Dunia ya. Fu'la. Ya, fu'la. Kita sesuaikan dengan teks ayatnya aja nanti. Jadi kalau fu'la dengan alif kalau fu'la dengan ya sama-sama KBSL. Saya berita dalam modul saya memang sudah saya tambah pola alif itu pola KBSL. Pak Adril nanti kita ganti Pak Adril. Pak Adril ikut nampuk. Ulia itu kata aslinya itu ain lam waw ya. Maka jadi ulia gitu. Polanya pola. Ya. Iya. Oke. Wallahu azizun hakim. Ya. Ini juga saya ini yang tadi yang saya anukan ini yang sepertinya kan memang apakah ada KBSL azizun itu yang ganda atau jamak kemudian hakimun. Saya jawab Fadil. Ini makanya saya tulis KBSL tunggal ini karena di kamusnya ada jamaknya. Kalau gitu. Ya, kalau ini kan azizun itu tunggal, kalau jamaknya itu Izzaun Izzaun. Izzaun ya, gitu. Ada ya.
Ada ya. Kalau Iya. hakimun ada nggak? Hakimun juga ada jamaknya hukamaun. Iya. Hmm. Jadi kalau begitu Bu Indes nih apa namanya kamusnya sudah mulai banyak dicoret-coret nampaknya. Banyak Pak Adil. Saya fotokopi Pak Adil buat dicoret-coret. Iya. Oh, di fotokopi baru dicoret. Iya. Penjelasan sudah menguasai. Ya, alhamdulillah Jadi kita Pak memang Pak Adil, kalau dia di kamus ada tunggal, ya kita boleh tunggal, Iya. tunggal jamak. Iya. Tapi kalau enggak, kita memang tidak tulis. Oke, Pak Adil. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saya yang harus mengucapkan terima kasih kepada Bu Indes. Karena saya mendapat banyak ilmu dari Bu Indes. Baik. Saya juga dari tanpa Pak Adil terasa banyak Pak Adil belajar. kena ayat Makasih panjang banyak jam Pak 8 Adil. ya. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian tadi diskusi dengan Pak Adil yang ayatnya juga panjang sampai jam 8 ya. Jadi kita mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya kalau ada hal-hal yang nggak pas, yang kurang berkenan, kami sekali lagi mohon maaf ya. Dan kepada PMI serta Bu Rita Kusuma kami kembalikan dengan catatan nanti kalau terlambat dikit Pak Master ya PMI ya. Iya, nak. Oke, silakan Pak Bu Rita Kusuma. Iya, terima